bisa memahami juga ya maksud dari setiap step-stepnya itu, makanya kenapa saya taruh beberapa pertanyaan ini untuk memancing apa ya, eh, pemahaman kalian semua. Nah, makanya ini sambil dicoba, nanti dijawab juga pertanyaannya. Kemudian nanti dipahami ya, kenapa kita menggunakan model regresi spasial SAR. Nah, ini urut-urutannya kan udah ada. Jadi, silakan diikuti sambil dibaca. Kalau yang nggak paham, bisa langsung ditanyakan. Nanti kira-kira teman-teman sudah selesai mengerjakan, kita bahas satu persatu gitu ya. Kita bahas secara keseluruhan lah praktikum ini seperti apa hasilnya. Oke? Kira-kira bisa dipahami kan ya? Bisa, Bu. Oke, sip. Seperti biasa, saya standby, jadi silahkan mengerjakan masing-masing. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ngomong aja ya. Oke, selamat mengerjakan.
Halo, gimana progresnya? Udah selesai belum? Ibu izin bertanya, Bu. Ya silakan. Gimana Rizky? Izin share screen ya, Bu. Iya, iya silakan. Aris, kamu kenapa? Filtermu belum mati. Oke. Gimana tadi Rizky gimana? Sad boy. Udah kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Nah, ini kan apa? Ini kan P value-nya kalau lebih kecil dari alfanya, dia terdapat heterogenitas. Yep. Berarti ini terdapat heterogenitas. Terus kalau Jacobi beranya kalau P value lebih besar dia normal. Nah, berarti keduanya ini tidak terdapat heterogenitas sama normal. Berarti untuk apa ya, Bu, pakai autoregresi? Kayaknya kamu ke atas deh. Scroll up lagi, biar kelihatan reportnya. Ini screenshotan. Bukan, Bu. Ricky, Ya? coba scroll up lagi yang hasil heterogeneity diagnostiknya, coba lihat. Di saya kelihatannya yang udah hasil spasialnya. Dua. Ini ada. Mana deh? Yang itunya aja, share screen all aja. Ini. Nah, up. Kan yang ini kan? Ya. Nah, bukan multiple. Mana tadi? Nah, ini ya. Bruce Fagan, diagnostic for heteroscedasticity. Ya. Berapa itu? 0,32. Artinya lebih dari besar dari p-value kan? P-value kan 0,1, ya kan? Artinya tidak terdapat heterogenitas spasial. Benar nggak? Oh, yang di sini. Ingat, yang di sini itu p value atau alpha ya, Bu? Yang di prop ini p value atau? Ya sebenarnya sama aja. Kalau alfanya 10% kan p value 0,1. Ya kan? Ya nggak? Jadi patokannya karena kita signifikannya itu 10%, berarti p-value-nya kan 0,1. Iya. Patokannya itu signifikan atau enggak jika dia lebih kecil atau lebih besar dari 0,1. Ini kan lebih besar. Iya. Kalau lebih besar berarti kan dia tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, Habib. Ibunya disconnect, guys.
Halo, halo. Ya, Bu. Aduh, ini saya kelempar terus nih tadi nih. Internetnya jelek banget. Share lagi deh, Rifki. Ya, boleh. Demikian secara garis besarnya. Nah, oke. Yang Bapak Ibu sampai mana tadi? Oh ya, tadi kan signifikan, tidak signifikan ya, karena hasil berbagai tesnya itu 0,3, di mana lebih besar dari 0,1. Karena kita bikin taraf signifikansinya itu 10%, maka p-value kan 0,1. Jadi dia tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, artinya heteroskedasticity-nya itu efek spasial heterogenitasnya itu tidak ada. Kan kalau efek spasial itu kan ada dua, ya kan? Ya. Yang pertama dependensi spasial, yang kedua heterogenitas spasial. Kalau dia heterogenitas spasial, artinya variasi antar wilayah itu bisa berbeda, tidak bisa konstan. Ngerti nggak? Ya. Nah, kalau di sini ini berarti nggak ada heteroskedastisitas. Sorry, saya backsound-nya ganggu nggak? Apa saya harus gini? Enggak, masih Masih kedengaran kedengaran. nggak suara saya? Masih. Earphone aja deh bentar-bentar. Oke. Nah, artinya kalau hasil uji yang ini itu kan tidak ada heterogenitas spasial, Ya. tapi hanya sampai dependensi spasial. Kenapa dependensi spasial? Kan efek spasialnya udah teruji tuh pakai yang indeks Moran, ya kan? Indeks Morannya berapa tadi? 0, berapa ya tadi? 0, berapa? 609. Oke. 0,6 ya, 0,6 berarti terdapat efek spasial, ya kan? Nah, efek spasialnya itu apa? Apakah dependensi spasial atau heterogenitas spasial? Itu kan yang kita lakukan di uji yang ini. Ternyata heterogenitasnya itu enggak. Nah, artinya pakai yang spatial dependence, makanya beralih ke yang bawahnya tuh, ya kan? Diagnostic for spatial dependence, ya enggak? Karena yang diagnostik for heteroskedasticity-nya tidak signifikan. Baru lanjut ke spatial dependence, artinya untuk model yang kita running sekarang, efek spasialnya itu adalah efek spatial dependence, bukan heteroskedasticity. Gitu ya. Bisa sampai sini dulu, bisa dipahami nggak? Ya, bisa. Terus ini Bu, kan yang pertemuan kemarin itu kalau dia errornya normal, terus dia nggak heteroskedasitas, terus dia pakai regresi yang biasa. Nah, ini masuknya kenapa masuk ke autoregresi? Iya, regresi biasa itu maksudnya gini, bukan regresi biasa, regresi global. Iya. Jadi yang membedakan model untuk efek efek heterogeneity spasial dengan dependensi spasial itu modelnya itu sifatnya global atau lokal. Kalau dia bersifat spasial heterogeneity, dia tidak bisa pakai model yang global, harus unik per wilayah, artinya pakai model yang lokal. Nah, karena yang untuk uji sekarang ini tidak terbukti ada heterogenitas spasial, maka kita pakai spatial dependence, sehingga model yang akan kita buat bersifat global, yaitu berlaku untuk satu provinsi, untuk seluruh kabupaten. Nah, model regresi spasial yang global itu kan ada 3 kalau di slide kemarin ya. SAR, spasial autoregresif, ya kan? Error atau SEM, sama yang SARAR. Kalau di sini kan ada SARMA, beda nih. Saya juga kalau yang SARMA saya nggak bisa jelasin.
Yang SARAR itu kan modelnya ada, cuman memang juga disediakan juga yang baik yang SARMA atau SARAR di Geoda. Nah, kalau memang kita akan milih yang SARMA atau yang SARAR, itu nggak bisa pakai Geoda, harus pakai AR. Tapi oke lah, kita nggak bahas itu. Kita kan ngelihat dari diagnostik spatial dependence ini, kita lihat dulu kalau ngikutin alur diagram yang di modul, ya kan? Kita lihat lag sama errornya dulu, belum sampai ke robust, ya kan? Mana yang signifikan? Lag-nya atau errornya atau dua-duanya? Nah, di sini kan kelihatan lag-nya lebih kecil dari 0,1. Errornya juga sama, artinya dua-duanya signifikan kan, baik lag sama error. Nah, kalau sama-sama signifikan, baru kita lihat robustnya, ya kan? Robust yang mana yang signifikan? Di sini yang signifikan adalah robust yang lag, bukan yang error. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan model yang paling tepat adalah menggunakan model spatial lag atau SAR atau spatial autoregressive model. Sampai sini gimana? Bisa dipahami nggak? Aduh. Bentar ya. Halo. Ya. Ya, halo. Iya, Bu. Ya, oke. Kayak gitu ya. Gimana? Share modulnya mana sih? Agus itu memang Agus khusus di situ aja, dan dia akan menyulitkan kalau kita snowball itu. Pasti kita akan kesulitan untuk bagaimana memotongnya apanya. Jadi sebelum kita ke lapangan, di tingkat Pak Agus kita sudah mendapatkan informasinya dari yang sampel panel yang Susana Asmara. Jadi seperti itu Pak Agus. Memang begitu ininya. Jangan menyulitkan, nanti akan lama kembali teman-teman makin bingung di situ ya. Ya Pak Agus ya. Ya nanti ada foto-foto yang tidak pernah snowball, tapi hanya yang di kok nggak muncul? Iya, betul. Oh, ini ya. Nah, ini kan ini kan cara menentukan kapan kita pakai model yang lag sama error itu kan ngikut dari alur yang ini, ya kan? Tadi kita lihat yang pertama kita kan running yang OLS regression-nya dulu kan. OLS regression yang kita pakai bobot yang weight tadi. Kemudian kan muncul Mohon maaf Bu, share screen-nya masih di PD. Oh iya. Perasaan ini diskusi dengan kelihatan nggak? Nanti leadernya itu diminta untuk Iya Bu, kelihatan sekarang. yang tadi melihat beberapa tim-tim yang tersebut ya. Apa ya? Oke, ini kan tadi kan ini ya. Dengan Pak PN, nanti saya berharap nanti tim yang kuesioner diawali kan karena kekuatan kita untuk ke lapangan ini ada pada kuesionernya. Karena itu pada sore ini saya berharap nanti tim kuesioner silakan untuk memaparkan ke kita semuanya kelompok besar apa saja yang nanti akan dihimpun di kuesioner, kemudian masukkan dari Bapak Ibu semuanya apa saja. Oke, nah kan tadi gini ya. Nanti tim kuesioner untuk dapat memaparkan, ya silakan di tim kuesioner tadi siapa? Pak Siswi, Pak Hardius dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon silakan tim kuesioner untuk memaparkan hasilnya karena ini penting sekali. Dan jadi bisa memotret apa-apa yang diharapkan kita berbeda dengan penelitian yang lainnya. Karena Bapak Ibu ikatan yang lain sudah juga.
yang lain kalau sarapan Nah, dengan ini kan gini. dia punya sampai gambar-gambarnya. Dan kita ini kan kita running pertama adalah OLS regresinya ya. OLS regresi itu hasilnya kan ini, ya kan? Dari hasil ini kita pertama kita lihat apakah ada efek heterogenitas spasial atau enggak dari hasil Grospagan test, ya kan? Tadi sudah dikatakan, sudah dijelaskan ya bahwa ini enggak signifikan. Artinya kita lanjut ke spatial dependence. Nah di sini kan ngikutin alur tuh. Lihat signifikannya tuh yang mana, yang error atau yang lag atau salah atau dua-duanya atau enggak ada. Nah kalau misalnya enggak ada, artinya memang enggak bisa pakai spasial. Ya sudah pakai OLS biasa. Tapi sekarang kita lihat yang kita dapat peroleh adalah yang signifikan itu dua-duanya, baik error maupun lag-nya. Nah, karena dua-duanya baru kita lanjut ke bawah, lihat robustnya. Ternyata kalau melihat robustnya yang signifikan itu hanya yang lag-nya. Artinya karena yang lag yang signifikan kita menggunakan run untuk spasial lag. Oke ya. Nah, selanjutnya kan menggunakan weight yang sama, kita lanjut running yang spasial lag-nya tadi. Nah, diperolehlah hasil seperti ini. Nah, inilah yang kemudian dianalisa kan di tahapan berikutnya. Sehingga kita bisa membuat model regresinya. Gimana? Sampai sini masih ada yang mengganjal nggak dari alurnya? Jadi mungkin dari biotek yang diminta oleh Pak Mahfud ini dari daftar ini bisa. Ini daftar penerima seluruh penerima bansos yang bahkannya di ada informasi yang perlu. Kalau nggak ada, nah berarti saya yang nanya nih. Oke. Jadi kalau misalnya dari 20 kecamatan, ini hanya 5 kecamatan. Coba saya mau nanya. Selain Rifki udah oke kan? Rifki, tadi yang nanya Rifki ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sip. Saya mau nanya ke Arfian. Halo Arfian. Ya Bu. Nah, kamu udah sampai selesai running-nya? Udah Bu, yang nomor 8 sih agak bingung sih Bu. Oke, ya udah nomor 8 ini dulu ya. Nah tadi kan nilai kamu udah paham dong ya yang kenapa kita akhirnya ke lag spasial lag ya, udah saya jelaskan ya. Nah kalau ini tadi udah terjawab ya dari hasil uji apakah terdapat heterogenitas spasial tadi sudah terjawab. Kemudian dari hasil uji apakah errornya berdistribusi normal. Nah, error berdistribusi normal. Gimana, Farhan? Normal nggak? Normal. Karena lebih besar dari taraf signifikansi 10% ya. Oke, ini kalau untuk yang normal dia lebih besar. Kemudian selanjutnya mungkin yang dikhawatirkan oleh Pak Mahfud dengan Samposus ini kan sudah. Itu memang kelihatan seperti itu. Jadi kekuatan kita memang dari survei. Oke, hasilnya kan seperti ini. Ini udah dijelaskan ya. Karena lag itu sesuai dengan modelnya itu kan. Nah ini ada rho kan. Rho itu apa? Rho itu kan variable dependent yang apa ya? Rho itu menunjukkan bahwa variable dependent dipengaruhi secara signifikan oleh variable dependent dari wilayah sekitarnya, gitu ya.
Variabel dependennya apa? Angka melek huruf. Artinya dengan nilai segini itu rho-nya signifikan, yang ini kan, rho-nya 0,29, atau bisa melihat dari sini lah. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata angka melek huruf ya itu memang secara signifikan dipengaruhi oleh angka melek huruf di wilayah sekitarnya, wilayah tetangganya. Jadi kalau ada angka melek huruf di kota Surabaya, berarti dipengaruhi juga oleh angka melek huruf di kabupaten tetangganya, yaitu apa? Gresik, Sidoarjo. Nah, seperti itu maknanya. Kemudian itu menyusun modelnya. Nah, menyusun modelnya itu kan sudah ada persamaan yang sudah ditentukan ya dari model SAR kan seperti ini. Ini sudah tinggal kita masukin aja. Tadi kan rho-nya kita masukin ya kan yang sini. Kemudian baru masukin ini kan rumus regresi linear berganda biasa ya. Tinggal masukin dari konstanta-konstanta setiap variabel independen yang ada di sini kan. Nah, koefisien yang ada di ini kan variabel independennya itu punya masing-masing punya koefisien nih kan. Ya, tinggal dimasukin ke persamaannya. Nah, seperti itu. Nah, ini aja yang membedakan adalah bobot wilayah tetangganya. Memang kalau ini kan secara global ya, persamaannya seperti ini. Sebetulnya ada tahapan selanjutnya, tapi tidak saya terangkan di sini, makin bingung saya takutnya. Jadi berhenti sampai sini aja sih. Sebenarnya kita masih bisa ngitung dari persamaan ini untuk setiap kabupaten kota itu hitungannya seperti apa. Tapi saya nggak sampai ke sana lah untuk materi hari ini. Terlalu detail ya. Nah, dari persamaan yang kita peroleh, baru kita bisa interpretasi ya kan. Kalau rho yang tadi kan udah dijelaskan ya. Kalau yang ini bukan ini, sorry. Koefisien yang rho-nya kan, koefisien rho-nya yang ini. Konstanta, koefisien yang dari dari konstantanya. Baru yang koefisien per independennya kita bisa interpretasi nih, misalnya minus 0,500 persentase kemiskinan. Artinya apa? Setiap kenaikan satu satuan, setiap kenaikan pada persentase kemiskinan akan menurunkan angka melek huruf 0,5. Demikian juga dengan variabel-variabel yang lain ya. Di sini kalau tingkat pengangguran, justru dia akan tingkat pengangguran akan menaikkan angka melek huruf. Kemudian rata-rata lama sekolah akan menaikkan angka melek huruf. IPM akan menurunkan angka melek huruf. Nah, yang mau saya tanyakan yang 8 nih. Dari interpretasi ini ada yang aneh nggak? Siapa tadi? Saya nanya siapa tadi? Arfian ya? Ya, Bu. Ya, gimana? Yang nomor 8? Ada nggak yang kamu temukan? Ada keanehan dari model yang kita hasilkan hari ini? Ada, Bu. Ya, dipahami. Yang mana? Variabel mana? Variabel tingkat pengangguran sama yang IPM, Bu. IPM, sebentar. Tingkat pengangguran. Kalau tingkat penganggurannya naik, angka melek hurufnya juga naik gitu ya? Tingkat penganggurannya kan tinggi, tapi itu angka melek hurufnya rendah. Ya, kalau tingkat pengangguran kan bacanya gini. Kalau tingkat pengangguran terbukanya itu naik, dia akan menaikkan angka melek huruf sebesar 0,14. Masuk akal nggak? Bu. Suatu wilayah tingkat penganggurannya naik, angka melek hurufnya juga naik. Seharusnya kalau
tingkat penganggurannya naik, angka melek hurufnya rendah. Angka melek hurufnya turun, ya kan? Oke, ya. Berarti itu ada yang aneh ya. Coba kalau IPM, kamu bilang yang kedua adalah IPM. IPM itu kan menunjukkan ya kesejahteraan satu wilayah lah ya. Kalau semakin besar IPM-nya, itu semakin bagus nggak? Berarti Wilayahnya. angka melek hurufnya makin tinggi, Bu. Harusnya gitu. Iya benar. Ya, oke, benar ya. Jadi ada yang aneh dari model kita yang tadi pengangguran sama yang melek huruf. Pengangguran kan yang ini nih, TPT dan IPM. Kalau kita lihat dari hasilnya pun memang nggak signifikan ya, baik TPT maupun IPM. Ya, jadi modelnya kita dapat, tapi secara uji statistik dua variabel ini sebenarnya nggak signifikan. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nggak makna kita membuat model ini? Ada kita mengambil sampel, bayangan saya. Nanti mungkin Nurul bisa menjelaskan, harus kita menjelaskan kenapa kita mengambil populasinya untuk orang PTI-nya nih. Bentar ya Pak Heling aja. Oh ya udah enggak, saya nyari chat. Oke. Populasi yang berbeda. Oke. Jadi seperti itu ya. Praktikum hari ini, ya memang saya nggak sampai nerangin yang error juga, kayaknya agak terlalu set. Saya khawatir terlalu banyak nanti materinya. Sebenarnya interpretasinya akan sama aja sih dengan yang error, hanya modelnya susunannya nggak kayak gini. Nah, yang penting teman-teman paham ini aja sih alurnya, terutama dari sisi efek spasial itu seperti apa, kemudian kapan kita pakai model regresi global, kapan kita pakai model regresi yang lokal. Nah, yang kita bahas ini adalah regresi spasial ya, regresi spasial yang global. Kenapa yang global? Karena terbukti dari hasil uji tidak ada heterogeneity spasial ya. Itu aja sih. Kemudian kalau memang terbukti heterogeneity spasialnya itu ada signifikan, ya itu nggak akan kita pakai geoda, itu pakai software yang lain dan itu nggak akan kita bahas. Ya makanya kenapa saya kasih contoh yang ini, biar kita fokus yang di regresi global aja dulu. Nah, yang regresi global itu kan ada dua pendekatan kan, yang lag atau yang error. Nah, ini sudah kita coba yang lag-nya. Kalau yang regresi lag itu artinya apa? Regresi lag itu menunjukkan bahwa variabel yang kita analisis ini, yaitu variabel angka melek huruf ya, itu dipengaruhi oleh variabel angka melek huruf di wilayah tetangganya. Itu maksud kita maksud dari model spasial lag tadi. Terus persamaannya seperti apa? Lah, persamaannya kita peroleh dari perhitungan yang ini. Udah, tinggal disusun aja ke suatu persamaan. Tinggal diinterpretasi maksud persamaan itu apa sih? Seperti itu. Yang penting dari sini kan kita lihat interpretasinya seperti apa. Ternyata setelah kita peroleh persamaannya, kita interpretasikan, ada juga ternyata variabel-variabel yang tidak sesuai teori, ya kan, agak ada keanehan. Di sini terlihat dari variabel PPT dan IPM, di mana ini koefisiennya negatif. Padahal secara teori yang namanya PPT positif, IPM-nya negatif, ya kan.
secara teori kan kalau misalnya TPT tingkat pengangguran terbukanya itu tinggi, angka melek hurufnya ya harusnya rendah ya kan, karena angka melek hurufnya kan semakin rendah, tapi yang di model di persamaan kita justru sebaliknya, itu yang menjadi keanehan. Demikian juga dengan IPM. Harusnya kan kalau suatu wilayah yang IPM-nya tinggi secara teori, angka melek hurufnya juga harusnya tinggi, tapi ini justru sebaliknya. Nah, tapi kalau dilihat memang dua variabel tersebut tidak signifikan juga, jadi tidak bisa juga untuk menjawab untuk digunakan di pemodelan kita, kurang tidak signifikan hasilnya. Seperti itu. Oke. Nah, terus kenapa bisa seperti itu, Bu? Nah, itu nggak bisa dibahas sini juga ya. Itu harus ada kajian lagi, harus cari referensi lagi. Bisa jadi memang ada suatu kondisi tertentu yang kita harus cari referensinya. Kenapa variabel-variabel ini tuh secara teori malah sebaliknya terlihat tidak sesuai teori lah dari yang kita hasilkan ini. Oke, kalau mau rinci ya itu nanti seharusnya di satu skripsi sih. Ini cuma buat praktek aja, pengenalan aja ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih. Aduh, saya berisik banget ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bisa ya terjawab semua dari pertanyaan 1 sampai terakhir? Oke, bisa semua ya. Sip, kalau gitu kalau saya lihat kayaknya semua sudah selesai juga. Tadi kalau ngikutin berarti kan sudah bisa juga tuh menjawab yang P8 apa aja variabelnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri nih. Tumben biasanya kalau mau ujian ada pertanyaan. Kisi-kisinya. Ada. Materi seperti yang udah disampaikan kemarin dari materi pertemuan 8 ya. Pertemuan 8 sampai terakhir. Semuanya ada. Ya, gimana? Izin menyampaikan amanah di apa tuh? Ya, saya selaku PJ mewakili teman-teman, karena ini udah pertemuan 14 ya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda karena udah mau mendampingi kami belajar S3. Saya juga mewakili teman-teman, minta maaf apabila dari kami banyak kesalahan, sering telat Bu, terus banyak yang off cam. Saya mewakili teman-teman mohon maaf kepada Ibu Linda. Lalu kami juga minta doanya Bu, semoga nanti kami dapat dimudahkan di UAS-nya dan dapat hasil yang terbaik. Itu Bu, udah Bu. Oke, siap. Oke, makasih juga. Lagian emang saya penasaran nih, kalau off cam kenapa tuh? Oh ya Bu. Tapi alasannya selalu sama. Bandwidth-nya lagi jelek. Tapi oke lah, saya sih nggak terlalu isu ya untuk itu. Yang penting kalian bisa menyimak materi saya dan yang penting paham ya. Paham. Saya harap saya tuh pengennya materi saya tuh nggak bisa digunakan nanti, terutama nanti saat kerja di BPS ya. Itulah makanya kenapa banyak praktikum-praktikum, saya usahakan praktikum-praktikum yang digunakan itu memang terkait sama pekerjaan-pekerjaan teman-teman nanti di BPS. Apalagi nanti kalian tuh kan KS nih, KS ini kemungkinan besar ya pasti akan pegang SIG ya, pegang peta. Dan
kalian punya potensi yang lebih sih untuk memanfaatkan geospasial itu lebih luas ya, nggak cuma bikin peta aja. Jadi peluangnya itu besar. Memang kalau yang bisa saya sampaikan kan nggak bisa detail ya, cuman satu mata kuliah SIG tapi semua ditumpuk satu ya. Kalau mau ngomongin idealnya, karena saya kan latar belakang pendidikan saya kan dari geospasial kan, S1, S2. Itu yang kita pelajari sekarang tuh ya cuma secuplik-cuplik aja. Jadi harusnya kalau database spasial satu mata kuliah sendiri. Penginderaan jauh atau remote sensing itu satu mata kuliah sendiri. Even itu spasial data quality ya, pengecekan kualitas data itu satu mata kuliah sendiri. Ada lagi yang kemarin soal spasial data infrastructure ya, ada servisi segala macam, itu mata kuliah sendiri. Tapi kita semua pelajari di satu mata kuliah yang sama SIG. Ya memang jadinya saya nggak tahu nih teman-teman bisa paham atau enggak, mudah-mudahan sih paling nggak ada yang nempel ya. Jadi mudah-mudahan dari materi yang sudah saya kasih dapat pengetahuan ya, teknologi terutama terkait geospasial. Nah, siapa tahu di antara kalian ada yang tertarik lebih jauh untuk meneliti. Aduh, sebentar. Ininya saya ambil ini dulu ya, charger saya. Bentar ya, baterainya habis. Oke, halo? Dengaran ya? Ya, oke. Sorry, jadi gitu ya, sukses semuanya, mudah-mudahan nanti ujiannya lancar, bisa semua lulus dari STIS, semangat terus ya. Bentar lagi tatap muka terbatas, siapa tahu ketemu di kampus ya, nanti sapa aja, saya juga nggak bakal. Ya, susah ya ngingetin semuanya, satu kelas ada 35. Nanti nggak usah sungkan kalau mau nyapa saya. Oke. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya. Izin Bu, boleh minta waktunya buat foto Bu? Oke, siap. Silakan. Kepada Rahmat Setiabudi boleh minta tolong? Ya, silakan Rahmat. Oke, yang belum on cam, wah on cam semua, mantap sekali. Oke, untuk foto pertama gaya biasa dulu ya. Boleh dikasih senyum manis tipis-tipis. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua yang serasi, gaya yang sama. Gaya SIG gimana Bu? Apa tuh serasinya gimana? Gaya-gaya SIG gimana Bu? Gaya SIG gimana ya? Saya nggak tahu ada gaya SIG. Gimana Han? Ada ide? Nggak ada ide. Nggak ada ide. Yuk, sila keempat. Apa tuh? Gaya bebas aja kali ya? Oh, langsung gaya bebas aja. Oke, langsung gaya bebas aja. Ini Rova raise hand buat apa? Biar di slide awal. Biar kelihatan dia. Ini semuanya kelihatan langsung loh, Rob. Agak nggak guna sih, tapi nggak apa-apa buat seneng kamunya. Oke. Oke, gaya bebas. Hitungan kedua boleh kasih reaction ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Oke, siap. Makasih semuanya. Sukses ya. Sampai ketemu lagi ya. Cukup ya? Oh ya, jangan lupa terakhir Farhan berdoa dulu untuk menutup.
Halo, Farhan. Lah, Farhan? Baik Bu, maaf Bu sinyal Bu. Baik teman-teman, untuk menutup pertemuan pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih Rahma.